denganku. Dengarkanlah. Halo, wassalamualaikum. Tadi adalah cuplikan video keteledoran saya ya, yang hampir mengakibatkan saya tersengat listrik. Oke, kali ini saya ada kedapatan set-top box Matot ya. Kita colokin, dia displaynya nggak nyala, padahal stop kontak bagus ya. Tidak ada masalah dengan kabel maupun stop kontak. Nyala ya stop kontaknya. Sebelumnya saya pernah membuat video cara memperbaiki set-top box yang matot namun harus membongkarnya. Dan kali ini saya akan mencoba membagikan tips cara memperbaiki set-top box ya. Hampir semua merek ya. Semua merek yang ada USB-nya tanpa membongkarnya ya. Nyaris tanpa solder juga guys kali ini. Kita akan potong. Namun disinilah letak kesalahan saya lupa mencabut kabelnya dari stop kontak. Hampir saja saya kesetrum guys. Jadi utamakan keselamatan ya dan kehati-hatian. Hampir saja koit ya. Sebenarnya nggak usah dipotong kabelnya juga nggak apa-apa. Ini untuk membuktikan aja, tanpa lewat kabel nantinya kita akan hidupkan. Bagaimana caranya? Seperti terdahulu, kita membutuhkan USB bekas atau kabel casan bekas. Namun kali ini kita membutuhkan 2 buah kabel ya. Kita ambil palanya itu yang besarnya, yang USB-nya. Kita pilih kabel yang berwarna merah hitam aja. Sisanya bisa kita singkirkan. Kabel jalur datanya ya. Kita hanya membutuhkan 2 buah kabel berwarna merah dan hitam. Yang satu lagi sama. Kita potong dulu. Kabel ini, charger ini udah rusak ya, tapi kabel dalamnya ini masih bisa dipakai. Kita pisahkan. Kita hanya butuh kabel yang berwarna hitam dan merahnya ya, positif dan negatif. Cara ini nyaris tanpa solder ya. Kita setelah terkelupas kita hubungkan, kita pilit ya, kita putar-putar. Kalau mau lebih kuat bisa pak di solder ya, tapi jika kalian nggak punya solder cukup dipilit aja. Jangan sampai gabung ya antara yang merah dan yang hitam. Lebih aman kita selotip agar tidak menyentuh yang hitam dan yang merah. Jadi ceritanya kali ini kita akan coba menghidupkan set-top box yang sudah matot tanpa menggunakan dari sumber daya AC yang 220 volt ya, tapi kita menggunakan sumber daya USB 5 volt. Apakah bisa? Kita lihat aja guys. Jangan dipotong videonya agar tidak salah paham. Oke, sudah tersambung. Saatnya kita tes. Jadi caranya gini, kita kabelnya yang satu itu kita colokin ke USB-nya set-top box. Jadi set-top box-nya harus ada USB-nya ya. Biasanya USB set-top box itu untuk input nonton film. Tapi ini kita pakai untuk input sumber daya 5 volt. Jadi bisa dilihat kabelnya sudah saya potong, yang di belakang itu kabel AC-nya. Oke, pakai casan ya, casan handphone. Jika TV-nya LED biasanya bisa dicolok ke TV-nya yang ada USB-nya.
Oke, kita tunggu. Nah, nyala guys. Set-top box yang matot ini kembali hidup tanpa harus mengeluarkan biaya, kecuali yang bekas ini ya, kayak saya pakai kabel casan bekas tanpa membongkar juga. Saatnya kita tes ke TV-nya ya. TV-nya ada di kamar ini. Karena TV-nya TV tabung, nggak ada colokan USB, jadi saya pakai batok casan ya sebagai sumber dayanya. Oke, sudah hidup, sudah saya colokin kabel USB-nya ke depan ya. Langsung kita tes apakah hidup normal. Nampaknya saya lupa kabel antenanya belum dipasang. Oke, bisa disaksikan guys, sudah hidup ya. Tanpa membongkar, hanya menggunakan kabel casan bekas. Oke, cara ini bisa dipraktekkan untuk tipe lain ya, bisa untuk tipe Advan atau Polytron ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.